Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Jadi video kali ini saya bakal bahas meme coin ya, yaitu PP Coin atau Pep Coin ya, seperti apa di akhir tahun nanti ya, dan seperti apa di 2026 ya. Semoga saja semua prediction price teman-teman ya yang ada dalam video ini, bahkan analis-analis luar ya, terjadi ya, karena semua posisi positif ya ke Pepcoin ya, kira-kira seperti itu. Bahkan mereka mulai melupakan beberapa koin-koin meme senior ya, kira-kira gitu. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, saya mau update market dulu ya. Per video ini saya buat Bitcoin itu berada di posisi 104.700 ya. Berbeda dengan kemarin di 102-an ya. Sekarang oke lah, ada kenaikan ya, dan walaupun di satu hari ini masih minus 0,25% ya, kita syukuri aja ya. Semoga di akhir tahun semakin membaik. Kira-kira seperti itu teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, saya cuma mau ingetin buat teman-teman semuanya yang presale hunter ya, yang suka nyari-nyari presale coin meme ya, atau koin micin ya. Ini saya mau update nih, ada presale dari Bitcoin Hyper ya, atau Hyper Bitcoin, tikernya itu Hype ya. Ini khusus buat kalian yang suka nyari-nyari presale ya. Tapi sekali lagi ya, di sini nggak ada paksaan. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Ini hanya sekedar edukasi dan saya mau jelasin cara belinya ya. Siapa tahu ada yang berminat. Tapi sekali lagi nggak ada paksaan ya teman-teman ya. Oke, per video ini saya buat teman-teman ya, Bitcoin Hyper ini berharga 0,013 ya. Kira-kira seperti itu ya. Cara belinya cukup mudah, link pembelian saya sertakan di deskripsi ya. Saya kasih contoh belinya itu seperti ini ya. Setelah kalian buka, kalian pencet aja beli hyper ya, seperti ini. Setelah itu kalian tinggal pilih wallet mana yang akan kalian pakai ya. Cukup simple. Di sini saya pilih wallet MetaMask teman-teman ya. Kalian setelah pilih ya, kalian konekin aja ya wallet kalian. Langsung hubungkan saja ya seperti ini, dan setelah itu ini sudah connect ya. Wallet saya sudah connect. Nah, di sini kalian tinggal pilih nih jaringan mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini kalian bisa pakai jaringan Ethereum sama jaringan BSC ya. Di sini saya pakai jaringan Ethereum dan teman-teman bisa lihat ya, kita coba di sini ya. Ini contoh kalian beli $5 ya. Kalian akan dapat $375 ya. 375 koin. Kira-kira seperti itu untuk cara belinya. Sangat-sangat mudah. Setelah itu kalian tinggal pencet nih, ada dua pilihan, beli dan staking ya, atau beli beli hyper aja ya. Kalau kalian pencet beli dan staking ya, kalian akan dapat 43% tambahan dari pembelian kalian. Tapi aset kalian itu di staking ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian langsung beli hype ya, langsung masuk yang kalian beli ini ya. Cukup mudah, cukup simpel cara belinya. Setelah itu kalian tinggal pilih ya. Dan sekedar informasi buat teman-teman semuanya, Bitcoin Hyper ini atau Hyper ini dia sudah diaudit oleh CoinSult dan Spywolf ya. Jadi kalian bisa cek sendiri. Setelah itu tidak kalah penting juga kalian harus cek untuk tokenomiknya, karena tokenomiknya ini dia di sini dia sudah bagi ya. 25% untuk perbendaharaan ya, 20% untuk pemasaran, listing di 10%, hadiah 15%, dan pengembangan itu 30% ya. Dan project ini juga sudah diaudit oleh beberapa media besar teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sudah diliput oleh Cointelegraph, Coin Market Cap ya, Bitcoin.com, Crypto News ya, Binance Square, Bitcoin Magazine, dan 99 Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut di berita utama. Oke, kalau teman-teman lihat ya, terjadi koreksi di Bitcoin ya, otomatis ini sangat mempengaruhi di meme coin dan altcoin lainnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk time frame 7 hari ya, di sini Bitcoin masih plus ya, masih plus 2,98% ya dalam 7 hari ya. Dan kalau kita lihat dalam 7 hari juga banyak meme coin atau altcoin yang masih merasakan positif. Kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat seperti LTC atau Litecoin itu 18% ini signifikan ya. SIBA di 10% ya, 22% itu Polkadot, dan WLFI ya atau World Liberty Finance teman-teman dia naik 35,61% ya. Banyak juga nih protokol. Pokoknya banyak yang lagi naik dalam 7 hari terakhir ini. Tapi kalau kita lihat untuk dalam satu hari ya, ini cuma kenaikan sedikit, dan ada pun ya yang malah tambah minus. Kira-kira seperti
seperti itu. Seperti di sini kalau kita lihat Pi Network ya itu makin minus ya dalam satu hari pun ya, walaupun dalam 7 hari ini terjadi positif hampir 5% ya. Oke, gimana dengan sektor meme coin ya, khususnya atau kita lebih runcing lagi ke Pepcoin teman-teman, yang dimana kita lihat dalam time frame daily atau harian ini masih menunjukkan sentimen penurunan ya, atau bisa kita bilang ya belum ada tanda-tanda recover ya, bisa dibilang seperti itu ya, karena posisinya nolnya masih 5. Biasanya standarnya Pepcoin itu nolnya itu ada 4 ya, biasanya seperti itu ya. Oke, di sini kalau kita lihat teman-teman, pertama kita lihat dulu sentimen community ya, atau komunitas teman-teman dari Pepcoin ini masih sangat bullish dengan Pepcoin. Jadi walaupun di harga seperti ini, Pepcoin itu tidak pernah ditinggalkan. Kita lihat di sini sentimen dari komunitas teman-teman itu 86%, ini tinggi banget ya. Semoga akan terjadi apa namanya price bullish lah ya, yang bisa mengejutkan kita di akhir tahun. Tapi sekali lagi itu sangat penting ya didominasi oleh Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Coba kita lihat via trading view ya. Ini sudah di trading view teman-teman. Kalau kita lihat dalam time frame daily ya, kita lihat trennya masih apa namanya, masih bearish ya, atau trennya ini masih penurunan. Tapi kalau kita lihat dalam weekly teman-teman ya, kita lihat dalam weekly belum menjemput support yang pernah terjadi di area di sekitar 10 Maret tahun 2025 teman-teman ya. Ini waktu terjadi dump di sini di tanggal 6 Oktober, ini menurut saya ya, teman-teman juga pasti tahu ya kejadian 6 Oktober kemarin ya. Ini ya karena Bitcoin tiba-tiba crash, kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan berarti aset kalian atau Pepcoin ini jelek di tanggal 6 Oktober, makanya dia terjadi dump besar-besaran. Itu karena dominasi dari Bitcoin dump ya, semua pada mengikuti. Kira-kira seperti itu ya. Overall kalau kita lihat teman-teman ya, ini menjadi titik support ya. Kalau kita lihat trendline dari weekly-nya ini jelas banget teman-teman ya. Ini supportnya. Jadi di area sekarang ya, di harga 505966, ini area support yang kuat di time frame weekly atau time frame mingguan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, apa yang terjadi setelah minggu ini berakhir, jadi ini di hari Rabu teman-teman ya, kemungkinan ya akan terjadi hal-hal yang ini ya, ini pernah terjadi ya, setelah disupport ini dia langsung naik ya, koreksi lagi setelah disupport yang ini teman-teman ya, dia langsung ngepam ya, setelah itu dalam beberapa minggu kemudian ya dia terjadi koreksi ya, dan nggak sampai ya tiba-tiba di sini di area 508 teman-teman ya, 5083884 itu terjadi kenaikan yang signifikan dalam beberapa minggu ya, 1 2 3 4 1 bulan berturut-turut ya, kira-kira seperti itu terjadi 4 minggu berturut-turut. Setelah itu ya itu masuk di bear marketnya Pepcoin ya. Nah, kenapa saya bilang ini penting ya, ini sangat penting ya di time frame weekly ini teman-teman, karena sudah kelihatan banget ya dari tanggal 4 Maret 2024 sampai di hari ini ya, di 10 November ya, sampai ya let's say per hari ini 12 November 2025 ini sudah menyentuh titik support yang paling banyak disentuh teman-teman ya dari tahun ke tahun ya, yaitu di garis ini atau di let's say 506102 ya, kira-kira seperti itu. Itu kenapa kalau kita lihat teman-teman ya, ada berita yang saya update teman-teman ya, yang saya angkat dari salah satu artikel lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi Pepcoin ini adalah aset yang paling diperhitungkan ya, kita berbicara sektor meme coin ya, yang punya potensi bullish ya, dan bukan nggak punya sebab teman-teman ya, ya sebabnya ya seperti ini, kita sudah lihat time frame weekly ini sudah ada di dipnya atau sudah di titik support, di mana setiap di harga ini dia langsung naik. Kita lihat ya, setiap di harga ini teman-teman ya, dia langsung ngepump ya, setiap jatuh di harga ini ya atau di range ini dia langsung ngepump. Nah, belum pernah terjadi teman-teman ya, ini dari tahun kemarin ya, dari tahun kemarin ya, di bulan Maret, Februari, Maret sampai di bulan ini belum pernah terjadi damnya di bawah ini dan menetap. Kalau kita berbicara ini kan dia bentuk shadow ya, atau kayak jarum aja ya. Jadi nggak menetap ya.
yang bahaya kalau kita melihat candle merah besar terus di bawah support ini, kemungkinan ini tidak bisa dijadikan rujukan ya. Nah, itu kenapa kalau kita lihat ya di update berita terbaru teman-teman ya, ini investor berpengalaman ya atau kita bisa bilang, smart money ya, dan well besar ya, ini tampaknya memanfaatkan penurunan harga ini untuk membeli ya. Karena selama bulan Oktober dompet dari smart money ini meninggalkan kepemilikan PEP mereka atau, meningkatkan ya, sebesar 17,24%, kini menyimpan 1,91 triliun token. Sementara itu, para whale menambahkan kepemilikan mereka sebesar 0,88% dengan total 306,83 triliun token. Jadi, penurunan yang terjadi saat ini ya menurut mereka ini sudah support ya, karena sudah jelas ya kalau kita lihat ini tren lainnya, garis trennya ya di area ini ya daerah area support. Makanya di minggu ini mereka melakukan pembelian besar-besaran dan berharap Pepcoin akan kill 10 lagi. Kira-kira seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman ya, jelas banget ya. Ini penambahan 17,24% ya, akumulasi ya bisa dibilang seperti itu. Ini bukan kecil teman-teman ya. Bahkan kalau kita berbicara 306,83 triliun ini yang diserok mereka ya, ini bukan kecil teman-teman ya. Itu kenapa ya dalam artikel ini Pepcoin ini menjadi salah satu meme coin ya yang patut diperhitungkan nanti ya di bull run, di next bull run ini ya, entah di awal tahun ya atau di akhir tahun ini ya. Kira-kira seperti itu. Kalau let's say kita berbicara, di 2026 itu bearish ya atau bear market ya, paling minimal aja ya di akhir tahun ini kemungkinan akan terjadi, pump besar-besaran, kira-kira seperti itu. Kalau saya tetap optimis ya untuk Pepcoin jangka panjang ya, karena sekali lagi ya biar nggak capek-capek kalau teman-teman mau ngecek ya kalian cek aja di sektor meme coin ya. Kalian bisa lihat ya, ini Pepcoin ini masuk dalam 5 besar ya, koin yang sangat-sangat dipercaya ya berdasarkan volume atau, market cap-nya, kira-kira seperti itu ya. Biasanya dia di 1, 2, dan 3 ya. Meme coin ini atau meme core ini yang tikernya M ini dia baru saja naik. Tapi kalau kita berbicara kenapa dia bisa, flip ya, dia bisa, menyalip si, Pepcoin di posisi 3 ya, karena ya harganya itu teman-teman tinggi, harganya itu hampir $3. That's why dia punya, market cap pasti gede, karena kalau orang beli kan otomatis market cap-nya, gede teman-teman ya kalau orang beli karena harganya mahal, kira-kira seperti itu. Nah, sekelas Pepcoin bisa ada di posisi 4 ya, ini sudah sangat-sangat fantastis menurut saya, kira-kira seperti itu. Tapi ya, ini walaupun menurut saya ini adalah berita yang sangat bagus ya, menurut saya tetap kita berdasarkan kepada, market cap ya. Walaupun ya berita bagus, candle bagus, chartnya bagus, kalau Pepcoin atau kalau Bitcoin terjadi dump tiba-tiba ya, atau terjadi, berita atau bad news ya di luar sana yang membuat Bitcoin itu jungkir, ya tidak ada aset yang jago, biasanya mengikuti semua teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya, kalau kalian punya pendapat, masukan silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya, semoga sehat, sukses selalu.